Halo teman-teman, selamat datang pada presentasi kami yang berjudul Clustering with HDBaseCAN Algorithm, di mana dosen pengampu pada mata kuliah Machine Learning ini yaitu Ibu Novianti Santoso dan Bapak Muhammad Abdillah Nafis. Kami mahasiswi Departemen Statistika Bisnis Institut Teknologi 10 November, di mana tim kami terdiri dari Nomi Gloria Pasaribu, Sindiai Perwitasari, dan Nur Fajriani. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas konsep clustering, khususnya pendekatan berbasis densitas menggunakan algoritma HDBaseCAN. Nah, apa itu clustering? Clustering atau pengelompokan merupakan teknik dalam pembelajaran mesin yang bertujuan untuk mengelompokkan data ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik serupa. Clustering termasuk ke dalam kategori unsupervised learning, di mana teknik ini digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan atau kesamaan dan sangat berguna dalam berbagai aplikasi seperti segmentasi pasar, analisis perilaku konsumen, dan pengelompokan dokumen. Nah, secara umum, metode clustering terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu centroid-based clustering dan density-based clustering. Pada kesempatan kali ini, kami akan lebih fokus membahas metode berbasis densitas. Clustering density-based mengelompokkan data berdasarkan kepadatan titik-titik dalam ruang data, di mana cluster ini terbentuk dari area dengan banyak titik yang berkumpul atau densitas tinggi, dan dipisahkan oleh area dengan jumlah titik yang lebih sedikit atau densitas rendah. Adapun keunggulan dari pendekatan ini adalah tidak perlu asumsi bentuk cluster dan juga dapat mengidentifikasi noise atau outlier secara eksplisit. Mengapa perlu clustering density based? Hal ini karena keterbatasan algoritma berbasis jarak atau centroid based dalam menangani data dengan bentuk cluster yang kompleks dan densitas yang bervariasi. Berikut merupakan visualisasi perbandingan antara algoritma DBaseCAN dan HDBaseCAN. Gambar atas merupakan algoritma DBaseCAN, sedangkan gambar bawah merupakan algoritma HDBaseCAN. Terlihat bahwa algoritma HDBaseCAN menghasilkan pengelompokan yang lebih bersih, stabil, dan presisi, khususnya pada data yang mengandung noise atau bentuk non-linear seperti spiral dan bulan sabit. DBaseCAN atau Density Based Partial Clustering of Application with Noise merupakan algoritma clustering berbasis densitas yang populer dan banyak digunakan. Hal ini karena kemampuannya mengelompokkan data tanpa harus menentukan jumlah cluster terlebih dahulu. Namun, algoritma ini memiliki keterbatasan, yaitu sangat sensitif terhadap nilai parameter global seperti epsilon untuk menentukan radius tetangga dan min PTS untuk menentukan jumlah minimum titik tetangga untuk membentuk cluster. Jika nilai epsilon terlalu kecil, maka banyak titik yang dianggap noise. Namun, jika nilai epsilon terlalu besar, cluster yang berbeda bisa tergabung menjadi satu. Terdapat 3 titik dalam DBaseCAN, yaitu core point atau titik inti sebagai titik pusat dari sebuah cluster. Kemudian border point atau titik perbatasan adalah titik yang ikut cluster tetapi bukan titik pusat. Kemudian noise point atau titik noise merupakan titik yang tidak masuk dalam cluster dan dianggap sebagai outlier. Selanjutnya, HDBaseCAN atau Hierarchical Density Based Partial Clustering of Application with Noise merupakan pengembangan dari algoritma DBaseCAN. HDBaseCAN menggabungkan pendekatan hierarchical dan density based dan membuatnya lebih fleksibel dalam mengelompokkan data dengan kepadatan yang berbeda-beda serta mengatasi noise. HDBaseCAN dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan DBaseCAN. Alih-alih mengandalkan satu nilai epsilon, HDBaseCAN membentuk cluster berdasarkan berbagai tingkat kepadatan dan menyusun hasilnya dalam bentuk hierarki. Konsepnya mirip seperti membuka peta. Ketika kita zoom in, kita bisa melihat kelurahan. Saat zoom out, kita melihat kota besar. HDBaseCAN ini melakukan pendekatan serupa untuk melihat struktur data pada berbagai tingkatan. Bagaimana cara kerja HDBaseCAN? Cara kerja HDBaseCAN dimulai dengan menghitung jarak inti atau core distance, yaitu jarak dari suatu titik ke tetangganya yang ke K, di mana K adalah parameter min samples. Jarak ini mencerminkan tingkat kepadatan lokal di sekitar titik tersebut. Semakin kecil jarak inti, semakin padat wilayahnya. Selanjutnya dihitung jarak jangkauan atau reachability distance antara dua titik, yang didefinisikan sebagai nilai maksimum antara jarak inti dari titik tujuan dan jarak Euclidean antara kedua titik.
Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa titik-titik dalam area padat tidak terlalu mempengaruhi penarikan titik dari area yang jarang. Setelah semua jarak jangkauan dihitung, dibentuklah struktur Graph Minimum Spanning Tree atau MST berdasarkan bobot Reachability Distance. Struktur ini merepresentasikan hubungan hierarkis antar titik berdasarkan kepadatan. HDBaseScan kemudian menganalisis struktur MST ini untuk mengekstrak klaster dengan cara memotong bagian-bagian graf yang memiliki kepadatan rendah dan membiarkan bagian yang lebih padat sebagai klaster yang valid. Titik-titik yang tidak termasuk dalam klaster manapun dianggap sebagai noise. Kemudian, HDBaseScan mengekstraksi klaster dengan memilih bagian hierarki yang paling stabil berdasarkan metrik tertentu seperti kestabilan total. Terakhir, titik-titik yang tidak tergolong dalam klaster manapun karena tidak cukup padat atau tidak stabil akan diidentifikasi sebagai noise. Hal ini memungkinkan HDBaseScan untuk secara efektif memisahkan data yang relevan dari data outlier tanpa harus menentukan jumlah klaster sejak awal. Apa saja parameter yang digunakan dalam algoritma HDBaseScan? Yang pertama mean samples, yaitu jumlah minimum sampel dalam lingkungan suatu titik agar titik tersebut dianggap sebagai titik inti. Pengaruhnya, jika nilainya kecil maka lebih sensitif terhadap noise, jika nilainya besar maka lebih tahan terhadap noise. Panduan pemilihannya berkisar antara 5 hingga jumlah dimensi data dikali 2. Yang kedua, mean cluster size, yaitu ukuran minimum cluster agar dianggap valid. Jika cluster lebih kecil dari ukuran ini, maka akan dianggap noise. Pengaruhnya memfilter cluster yang terlalu kecil dan mungkin tidak signifikan. Panduan pemilihannya bergantung pada ukuran dataset dan ekspektasi ukuran cluster. Yang ketiga, metrik, yaitu menentukan metrik jarak. Yang keempat, cluster selection epsilon, yaitu metode ekstraksi cluster datar alternatif. Yang kelima, alpha, yaitu konservatisme dalam perhitungan jarak jangkauan. Lalu, apa kelebihan dan kekurangan algoritma HDBaseScan? Untuk kelebihannya, menemukan klaster dengan bentuk yang kompleks, tidak memerlukan asumsi jumlah klaster sebelumnya, robust terhadap variasi densitas klaster, secara eksplisit mengidentifikasi noise, menyediakan hierarki klaster yang informatif, dan parameter relatif lebih mudah diinterpretasikan dibanding DBaseScan. Untuk kekurangannya, lebih kompleks secara komputasi dibandingkan algoritma sederhana seperti K-means, terutama untuk dataset yang sangat besar. Hasil clustering mungkin sedikit berbeda pada setiap eksekusi karena sifat algoritma, meskipun relatif stabil, dan interpretasi hierarki cluster bisa menjadi tantangan untuk dataset yang sangat kompleks. Studi kasus klasterisasi data Wine dengan HDBaseScan. Kita mulai dengan mengimpor semua library yang dibutuhkan. Library seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn digunakan untuk manipulasi data dan visualisasi. Selain itu, kita menggunakan RPY2 untuk mengambil dataset dari R, dan HDBaseScan dari Python untuk algoritma klasterisasi. Dengan bantuan RPY2, kita mengakses data Wine dari package R bernama Rattle. Dataset ini dikonversi ke dalam data frame Pandas agar bisa digunakan sepenuhnya di Python. Kita memeriksa apakah terdapat nilai kosong dan data duplikat. Kemudian, label type dihapus karena kita akan melakukan unsupervised clustering, yaitu klasterisasi tanpa label. Kemudian, eksplorasi data. Kita menampilkan statistik deskriptif untuk melihat karakteristik tiap fitur. Dari hasil summary statistik, terlihat bahwa data memiliki 178 entry dengan berbagai fitur kimia anggur. Beberapa fitur seperti proline dan alkohol memiliki variasi nilai yang cukup besar. Hal ini menunjukkan potensi untuk membedakan kelompok dalam data. Statistik ini memberi gambaran awal tentang sebaran dan keberagaman data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Boxplot digunakan untuk mendeteksi outlier. Dari boxplot juga terlihat bahwa beberapa fitur seperti malik, magnesium, color, dan proline memiliki outlier yang berarti ada nilai-nilai ekstrim yang jauh dari mayoritas data. Kemudian, heatmap korelasi membantu kita untuk memahami keterkaitan antar fitur. Berdasarkan heatmap korelasi, pada fitur panels dan flavonoids memiliki korelasi sangat kuat, yaitu sebesar 0,86. Hal ini menunjukkan hubungan linear yang tinggi. Selain itu, alkohol juga berkorelasi cukup tinggi dengan proline sebesar 0,64 dan color sebesar 0,55.
Sebaliknya, beberapa fitur seperti Malik dan Hue memiliki korelasi lemah atau negatif terhadap sebagian besar fitur lain. Visualisasi scatter antar fitur juga digunakan untuk mendapatkan gambaran awal pola sebaran data. Kemudian, reduksi dimensi dengan PCA. Data kemudian direduksi ke dua dimensi utama menggunakan PCA. Hasilnya terlihat bahwa plot-plot data berbentuk bulan sabit yang menandakan adanya noise sehingga HDBaseScan dapat digunakan untuk mengatasi hal ini. Klasterisasi dengan HDBaseScan. Kami membangun model HDBaseScan dengan parameter minimum cluster size sebesar 15, lalu melatihnya pada data yang telah dinormalisasi. Model ini berhasil mengelompokkan data menjadi dua klaster utama dan satu kategori noise. Distribusi data menunjukkan bahwa klaster pertama berisi 86 data, klaster kedua 71 data, dan 21 data lainnya terdeteksi sebagai noise. Ini menunjukkan bahwa model mampu mengenali pola kelompok yang cukup jelas sekaligus mengidentifikasi data yang tidak sesuai klaster manapun. Kami kemudian memvisualisasikan hasil clustering menggunakan PCA dua dimensi. Warna biru dan merah menunjukkan dua klaster utama, sedangkan abu-abu merepresentasikan data noise. Dari visualisasi tersebut, pemisahan antar klaster terlihat cukup jelas meskipun ada beberapa area tumpang tindih. Label klaster kemudian kami gabungkan kembali dengan data awal dan dibandingkan kembali dengan label asli atau column type. Hasil cross-tab menunjukkan bahwa sebagian besar anggota klaster sesuai dengan label tipe aslinya. Kami juga menghitung rata-rata fitur per klaster dan menemukan perbedaan yang konsisten, yang mendukung keunikan masing-masing klaster. Silhouette score sebesar 0,36 menunjukkan kualitas clustering yang cukup baik. Secara keseluruhan, HDBaseScan berhasil mengelompokkan data dengan cukup akurat dan mampu mendeteksi data noise secara efektif. Berdasarkan hasil analisis algoritma HDBaseScan dan juga studi kasus yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa dengan pendekatan ini, kita berhasil melakukan klasterisasi data wine secara unsupervised menggunakan HDBaseScan. Hasil visualisasi menunjukkan klaster yang cukup terpisah dengan noise yang dikenali secara otomatis. Silhouette skor yang diperoleh menunjukkan bahwa klasterisasi cukup efektif. Ini membuktikan bahwa HDBaseScan adalah pilihan yang tepat untuk data yang kompleks dan tidak selalu memiliki struktur klaster yang jelas.